Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya sampai dengan sore hari ini, dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini. Dan kita akan lihat juga untuk pergerakan indeks dolar ya sampai dengan sore hari ini seperti apa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat, dan saya menggunakan website daripada forexfactory.com. Langsung aja kita lihat jadwal kalender ekonomi yang rilis malam ini. Check it out. Jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini hari Jumat ya, tanggal 24 November. Yang pertama pukul 21.45 menit WIB ya, dan di sini yang saya akan bahas ada dua high impact. Yang pertama ada flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Flash manufacturing PMI ini adalah indikator ekonomi yang mengukur kinerja sektor manufaktur dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Angka PMI ini diperoleh melalui survei yang dilakukan kepada sekelompok manajer pembelian atau purchasing manager di beberapa perusahaan manufaktur utama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi sektor manufaktur di suatu negara, dan hasil survei ini dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat dari angkanya, previousnya adalah 50% ya dari data sebelumnya, dan di sini forecastnya adalah 49,9%. Ketika angka aktualnya sesuai dengan forecast ya, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau angkanya terjadi di atas daripada previous ya, di atas 50%, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Untuk saat ini, flash manufacturing PMI diprediksikan karena forecastnya adalah 49,9%, diprediksikan ada penurunan dari angka tersebut, maka berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi pelemahan. Kemudian berlanjut di jam yang sama ada flash service PMI. Dan flash service PMI ini adalah indikator ekonomi yang mengukur kinerja sektor jasa ya dalam suatu negara gitu pada periode waktu tertentu. Serupa dengan flash manufacturing PMI, angka flash service PMI juga diperoleh melalui survei yang dilakukan kepada sekelompok manajer pembelian atau purchasing manager di beberapa perusahaan jasa utama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi sektor jasa di suatu negara, dan hasil survei ini dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan, terutama dalam sektor jasa. Dan kalau kita lihat dari angkanya, previousnya kan sebesar 50,6%, dan ini forecastnya juga ada penurunan di angka 50,4%. Jadi aktualnya jika mana sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar ya. Jadi indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Tapi kalau angkanya aktualnya di atas previous, diangkat di atas 50,6%, di situ akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan jadi kalau kita lihat dari forecastnya ini kan ada penurunan angka ya, prediksinya angka yang masuk ini 50,4% dari data sebelumnya 50,6%. Maka dampak saat ini ya, prediksinya ada pelemahan terhadap indeks dolar itu sendiri. Secara keseluruhan dari dua news high impact ini berdampak negatif terhadap indeks dolar ya. Tapi apapun itu nanti kita akan coba lihat hasil aktualnya. Minimal kita punya gambaran bahwasanya diprediksikan dari dua data ini, baik flash manufacturing PMI ataupun flash service PMI, ini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan sekarang kita akan coba lihat secara analisa teknikal untuk indeks dolar itu sendiri, apakah memang betul-betul akan sesuai dengan kondisi data berita ya atau news yang nanti malam akan rilis atau tidak. Kita akan coba lihat secara analisa teknikal untuk market indeks dolar. Check it out. Oke, kalau kita lihat di time frame 4 jam ya untuk indeks dolar itu sendiri, pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sampai dengan sore hari ini ya pukul 18.10 ya. Ini belum ada perubahan dari pukul candle perubahan jam 15.00 sampai nanti pukul 19.00 masih berada dalam area konsolidasi. Maka di sini saya menyimpulkan bahwasanya ketika nanti
di pembukaan sesi Amerika, jika mana pergerakan secara teknikal tidak ada perubahan seperti ini, maka secara tren memang masih dalam tren bearish. Jadi menurut saya dengan data kondisi data ekonomi yang melemah ya, maka memungkinkan setelah dia bergerak impulsif bearish dan ini korektif, impulsif bearish kembali dan ini korektif ya, memungkinkan dia akan bergerak bearish berlanjut atau membentuk pergerakan. Kalau kita tarik trend line ya, kita lihat dari posisi koreksi terakhir di sini dan kita tarik dengan swing yang ada di posisi ini ya, di titik ini kita tarik seperti ini juga sudah menunjukkan bahwasannya trennya itu bearish, dan low-nya kalau kita tarik ke bawah seperti ini, nah ini kan membentuk sebuah pergerakan turun ya untuk indeks dolar itu sendiri. Secara keseluruhan menurut saya potensinya masih sangat kuat akan terjadi penurunan. Jadi menurut saya secara analisa teknikal ataupun news nanti akan rilis ini tergolong searah ya dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke, tapi ini sudah ada acuannya. Yang pertama ada 103.79 sampai dengan 103.48. Pantau aja di area tersebut. Kalau posisi candle break di bawah 103.48 maka kecenderungannya akan kuat bearish. Intinya seperti itu, dan akan terjadi bounce kembali lagi ya di posisi ini atau breakout structure, menunjukkan aktivitas bearish yang cukup kuat. Oke, sekarang kita akan lihat di analisa untuk XAU/USD ya, apakah hari ini ada perubahan atau masih sama dengan adanya indeks dolar yang konsolidasi, tidak ada perubahan ya, dan kita akan coba cek di market berikutnya adalah XAU/USD. Oke, untuk XAU/USD yang pertama masih jadi sebuah catatan adalah tren masih bullish, itu yang pertama. Dan candle terakhir kalau kita lihat dari pergerakan konsolidasinya pun masih sama ya. Tadi sempat saya turunkan memang di time frame 4 jam, tapi ini sudah di break ya. Tapi catatan utama kita hari ini, apakah masih berhasil breakout di atas 1996.20 di atas ini atau belum mampu. Kalau kita lihat ini kan masih belum bisa ya, belum dapat bergerak atau keluar daripada jalur batas breakout atau pattern terbentuk di sini, baik di level 1996.20 ataupun di bawah 1989.93. Belum ada perubahan. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu untuk time frame 1 jam. Oke. Di time frame 1 jam sebenarnya konfirmasinya udah jalan, Anda bisa lihat ya. Impulsif bullish keluar ya, retest, dan ini bergerak breakout di bawah, di atas daripada batas area konsolidasinya, dan saya sampaikan tadi juga akan bergerak menguji kuat area batas breakout di level 1996.20. Dan pas di area sini, cuman sayangnya market tidak bergerak secara signifikan ya. Karena terlihat pergerakan di beberapa hari ini sangat lambat untuk pergerakan XAU/USD. Bahkan indeks dolar juga sama, dan range-nya ini sangat kecil ya, 4.89, artinya masih dampak daripada kegiatan ya mungkin terjadi di Amerika ya setelah pasca Thanksgiving. Belum ada sesuatu yang menggerakkan pasar ini lebih besar kembali gitu atau lebih volatile. Terlihat sangat tidak signifikan, memungkinkan kalau menurut saya ya dengan adanya pergerakan yang tidak volatile hanya $4 sekian, ini sangat lemah menurut saya pergerakannya, tidak memasuki rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa yang berkisaran antara 8 sampai dengan $15, dan ini hanya $4 aja. Jadi kalau naik pun dengan kita mentargetkan hanya sebatas $15 ya. Ya setidaknya menuju ke level 2000 dulu ya, step by stepnya 2000 sampai dengan area level tertinggi terakhir di posisi 2006.32. Ini dulu yang akan diuji ya, itu tahapannya. Tapi kalau tekanan seller momentumnya kuat ya, dampaknya ya akan koreksi kembali, minimal akan menguji area target breakout ini 1984.22. Tapi saya melihatnya sih dorongan buyers momentumnya masih sangat kuat ya, karena satu sudah berhasil breakout daripada trend line, tapi breakoutnya ini tidak menunjukkan impulsif ya, hanya bergerak korektif. Bergerak konsolidasi dan tidak menunjukkan aktivitas yang sangat volatile. Rawan menurut saya meskipun break trend line
ya, rawan. Jadi memastikan aja kembali teman-teman pantau level 1996.20. Jika mana area tersebut di breakout impulsif bullish, maka baru di situ dorongan buyers momentum sangat kuat dan akan mencapai di level berikutnya, baik level psikologi $2.000 per troy ounce sampai dengan 2007.47. Kalau masih berlanjut koreksi akan menuju target breakout sampai dengan zona buy di kisaran 1981.50 sampai dengan 1976.95. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa daripada review sore untuk XAUUSD. Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang saya sampaikan dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.